Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara para mahasiswa? Kembali kita bersua melalui video pembelajaran biokimia. Kali ini kita akan bahas khusus mengenai nasib pirupat atau nasib asam pirupat sebagai hasil atau produk akhir glikolisis. Bagaimana nasib itu kemudian terjadi, ini yang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini. Nah, saudara, tujuan akhir yang ingin dicapai yakni mampu menjelaskan bagaimana ketika ada atau tidaknya oksigen itu menentukan apa yang terjadi pada pirupat. Ada atau tidaknya oksigen yang menentukan apa yang terjadi pada pirupat yang dihasilkan dalam glikolisis. Jadi ini tentang nasib pirupat. Dalam penjelasan ini ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi atau yang dapat terjadi, dan akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Sedikit keterangan tentang nasib pirupat. Ketika kita berbicara tentang nasib pirupat, itu berarti katabolisme atau pemecahan pirupat. Nah, saudara, pirupat ini sebagaimana Anda sudah pelajari pada video sebelumnya bahwa pirupat adalah hasil akhir proses glikolisis. Pirupat ini kemudian dapat menempuh jalur reaksi metabolisme yang berbeda. Ada 3 yang bisa terjadi. Yang pertama, dalam kondisi aerobik, jadi aerob, berarti tersedia oksigen, maka terjadi reaksi oksidasi pirupat menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini kelak akan memasuki jalur dari glikolisis menuju mitokondria dalam rangka oksidasi lebih lanjut. Yang kedua, dalam kondisi anaerob. Kondisi anaerob sejatinya dia aerob, tetapi karena ketersediaan oksigen berarti hipoksia. Misalnya terjadi pada sel-sel otot yang mengalami overtraining, maka pirupat akan dikonversi menjadi laktat. Lalu yang ketiga adalah kondisi anaerob yang memang sejatinya adalah anaerob, maka pirupat akan dikonversi menjadi etanol. Ini 3 gambaran dari 3 aspek tadi. Yang di tengah ini adalah kondisi aerob di mana pirupat akan diubah menjadi asetil koenzim A dari C3 yang kemudian menjadi C2. Lalu yang kedua adalah fermentasi laktat, mengubah pirupat yang C-nya 3 menjadi laktat yang juga 3 atom C-nya, berarti tidak ada atom C yang keluar dari sistem. Lalu yang ketiga adalah fermentasi alkohol, di mana akan terjadi perubahan konversi piruvat menjadi etanol. Etanol itu adalah beratom C2. Itu berarti bahwa terjadi pelepasan CO2 atau dekarboksilasi. Nah, berdasarkan pada jalur ketiga jalur inilah yang kemudian menentukan apakah pirupat itu menjadi etanol, asam laktat atau asetil koenzim A. Mari kita tinjau satu demi satu. Yang pertama,
Fermentasi asam laktat. Fermentasi, saudara, harus dipahami sebagai proses menghasilkan ATP tanpa adanya oksigen. Ya, fermentasi adalah proses yang menghasilkan atau proses pembentukan ATP tanpa membutuhkan atau menggunakan oksigen. Fermentasi asam laktat ini adalah jenis respirasi anaerob sesungguhnya yang dilakukan misalnya oleh bakteri yogur, Lactobacillus, dan atau oleh sel otot Anda sendiri ketika Anda melakukan kegiatan olahraga, latihan berat, atau overtraining. Nah, di dalam proses fermentasi asam laktat ini, mungkin bisa kita gunakan diagram ini untuk menjelaskannya. Pertama, bahwa dalam rangka proses konversi piruvat menjadi laktat, piruvat C3 laktat C3, itu dibutuhkan NADH sebagai produksi. NADH ini adalah produk dari glikolisis yang sudah Anda pelajari dalam perubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Kiranya diingat kembali glikolisis. Di sana dihasilkan NADH. Dan NADH tersebut yang kemudian dibutuhkan atau digunakan dalam proses fermentasi laktat. Produk atau perubahan dari NADH ini kembali menjadi NAD, itu diregenerasi, dihasilkan kembali NAD. Regenerasi ini tentu dalam rangka memelihara keberlangsungan proses glikolisis agar ATP yang dihasilkan itu dapat berlangsung terus menerus. Ya, jadi mohon dicermati bahwa penggunaan produksi NADH yang kemudian menghasilkan NAD dalam bentuk teroksidasi itu kembali akan digunakan dalam jalur glikolisis dalam rangka pembentukan ATP. Ini penjelasan singkat mengenai fermentasi asam laktat. Nah, mari kita coba untuk melihat khusus pada fermentasi laktat yang terjadi pada sel otot Anda ketika Anda melakukan kegiatan overtraining. Bahwa pada sel otot dalam keadaan hipoksia yang seharusnya terjadi respirasi aerob dipaksa untuk melakukan kegiatan respirasi anaerob dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi, sekalipun energinya tentu jauh lebih kecil dibandingkan ketika jumlah molekul yang sama itu dioksidasi. Jadi jumlah molekul ATP-nya itu jauh lebih kecil, 1/19 kali. Nah, jadi pada otot berlangsung fermentasi laktat. Produk laktat ini kemudian oleh darah, melalui pembuluh darah itu dibawa ke hati. Nah, di dalam hati inilah laktat kemudian melalui proses yang namanya gluconeogenesis akan mengubah laktat menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan itu kembali melalui pembuluh darah dikirim ke sel-sel otot. Jadi bayangkanlah saudara, ketika kemudian melakukan kegiatan olahraga berlebih, dan biasanya setelah kegiatan olahraga itu terasa nyeri, ada ngiluh pada bagian otot. Itu satu gejala yang timbul akibat akumulasi asam laktat. Nah, oleh karena itu
karena ini bersifat toksik, racun bagi sel otot, maka ia akan segera dikirim ke hati. Itulah yang kemudian terjadi ketika otot dipaksa atau terpaksa melakukan respirasi anaerob atau yang dikenal dengan fermentasi asam laktat. Ini ada teks di sini, silakan saudara simak intinya yang baru saja saya jelaskan. Yang kedua, fermentasi alkohol dalam ragi. Ini adalah respirasi yang memang harus terselenggara demikian. Nah, saudara perhatikan bahwa di dalam fermentasi alkohol, pirupat yang C3 itu pertama kali mengalami apa yang disebut dengan dekarboksilasi dengan melepaskan molekul karbon dioksida, sehingga terbentuk satu senyawa yang atom C-nya 2. Karena pirupat dikenal sebagai senyawa C3 dan produknya adalah asetaldehid, kita sebut saja ini, nanti kemudian menjadi etanol, adalah C2. Jadi dekarboksilasi. Sama dengan proses fermentasi laktat, juga dibutuhkan senyawa produksi NADH di dalam konversi pirupat melalui asetaldehid menjadi etanol, dan yang terjadi kemudian adalah NAD. Ini kemudian kembali masuk ke glikolisis seperti yang dijelaskan tadi, itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan ATP atau dalam rangka keberlangsungan secara berkelanjutan glikolisis. Nah, saudara, ada hal menarik yang secara faktual Anda bisa melihat pada proses fermentasi alkohol, khususnya misalnya dalam pembuatan roti, termasuk kue apam. Itu kemudian adonan mengembang. Mengapa mengembang? Itu karena dihasilkan CO2 ini berupa gas. Karena itu adonan kemudian mengembang, misalnya roti bawah. Dan satu bukti kemudian diperoleh misalnya pada pembuatan kue menggunakan ragi. Setelah dilakukan pembakaran atau pemanasan, itu terlihat sekali ada banyak pori-pori yang ada pada kue itu atau roti itu. Keberadaan pori-pori itu karena kehadiran CO2 sebagai produk pada fermentasi alkohol tadi. Saudara, satu hal yang harus dipahami lebih awal ketika nanti kita coba membandingkan produk ATP. Ingat saudara bahwa tujuan respirasi adalah pembentukan ATP. Nah, di dalam hal ini per mol glukosa jika melalui proses anaerob, apakah itu fermentasi laktat atau alkohol, maka dihasilkan hanya 2 ATP bersih dari 1 mol glukosa. Kelak saudara akan bisa membandingkan ketika kemudian yang terjadi pada alternatif jalur yang ketiga, yakni respirasi aerob. Itu dihasilkan sebanyak 38 ATP. Sementara pada proses ini hanya 2, berarti 1/19 kalinya. Baik saudara, yang ketiga, ini adalah respirasi aerob. Artinya tersedia oksigen dan memang dibutuhkan dalam rangka respirasi. Ini tentu pada sel-sel eukariot, pada sel-sel tubuh kita. Maka jalur yang ditempuh itu adalah pirupat
nantinya akan memasuki jalur penghubung dari glikolisis pada sitoplasma, bergerak masuk ke dalam mitokondria. Tapi dalam proses itu, piruvat harus diubah menjadi asetil koenzim A. Dari senyawa C3 piruvat juga menghasilkan C2. Berarti prosesnya juga terjadi dekarboksilasi. Nah, tentang jalur ini akan dibahas secara khusus sebagai rangkaian proses respirasi secara aerob, glikolisis, jalur antara atau tautan atau penghubung, jalur siklus Krebs, dan terakhir adalah rantai respirasi. Itu yang akan kemudian kita jelaskan. Baik saudara, sebagai akhir penutup dari bagian ini, bahwa nasib piruvat itu tergantung pada keberadaan oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka piruvat itu kemudian diubah menjadi laktat, diubah menjadi alkohol, dan jika tersedia oksigen maka akan dikonversi menjadi asetil CoA dan memasuki siklus Krebs. Nah, saudara, demikian penjelasan singkat. Tentu diharapkan saudara mengeksplor lebih jauh, termasuk perubahan-perubahan reaksi kimia yang menyertai masing-masing jalur reaksi dalam kaitannya dengan nasib piruvat. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.